Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang etika dalam pemasaran farmasi. Dalam hal ini misalnya periklanan, promosi, dan hal-hal yang semisal dalam menampilkan atau memberikan suatu gambaran pada produk-produk perbekalan farmasi yang dipasarkan di masyarakat, yang akan dipasarkan masyarakat, atau mungkin telah dipasarkan namun pengennya perbekalan farmasi tersebut agar lebih meningkat dalam hal penjualannya. Sebelumnya, semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu, diberikan kesehatan dan kondisi yang baik, sehingga dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan aktivitas di dalam kesehariannya, terkhusus dalam pembelajaran atau dalam perkuliahan. Untuk lebih jelasnya lagi terkait etika pemasaran dalam farmasi, kita akan membahasnya seperti apa sih hal-hal tersebut di slide-slide selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu kasus ya yang terjadi di Amerika. Kasus ini terjadi ya teman-teman bisa melihat di sini tahun 2019 di bulan Agustus ya. Bahwa kalau teman lihat di sini ada suatu perusahaan besar ya, yaitu Johnson and Johnson. Nah, di sini dituliskan bahwa dikenakan denda sebesar 8,1 triliun terkait kasus krisis opioid. Mana pada perusahaan ini itu jaksa menuntut ya telah menunjukkan bahwa perusahaan ini Johnson Johnson ini telah melanggar ya suatu hal-hal yang sifatnya berkontribusi pada gangguan publik, yang mana hal itu adalah dalam promosi penipuan obat penghilang rasa sakit yang sangat membuat ketagihan. Nah, perusahaan JJ ini ya melakukan kampanye pemasaran itu selama bertahun-tahun ya, yang meminimalkan risiko kecanduan dari obat penghilang rasa sakit dan mempromosikan manfaat mereka. Nah, Johnson Johnson ini akhirnya akan bertanggung jawab atas ribuan kematian dan kecanduan yang disebabkan oleh tindakan mereka. Itu merupakan perkataan dalam putusan pengadilan di Amerika di sana. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam kasus ini, di mana Johnson Johnson ini memberikan suatu periklanan ya, promosi suatu obat, yaitu obat Oxycontin yang merupakan golongan-golongan opioid, bahwa ini penghilang rasa nyeri gitu tanpa adanya efek samping. Nah, akan tetapi bahwa obat tersebut adalah salah satu bentuk kandungannya opioid, sehingga akhirnya pada masyarakat-masyarakat yang mengkonsumsi obat ini ya, yang percaya bahwa benar-benar ternyata itu mengalami suatu kecanduan ya, yaitu merupakan salah satu efek samping dari penggunaan narkotika, yaitu adalah kecanduan. Kecanduannya ini apakah itu berat atau sedang, sehingga akhirnya publik di sana banyak yang meninggal, mungkin sekitar ratusan ribu ya. Teman-teman bisa nanti men-search terkait kasus ini ya, terkait Oxycontin sebagai obat penghilang rasa nyeri, sehingga akhirnya ditetapkan bahwa Johnson ini didenda sebesar 8,1 triliun ya. Kalau nggak salah yang sepakat untuk melakukan tuntutan ini ada 3 apa 4 ya pabrik farmasi
yang mengajukan layanan tuntutan kepada perusahaan ini untuk melakukan ganti rugi karena banyak yang terjadi kematian ya, overdosis gitu. Kemudian banyak yang apa namanya, pemikiran-pemikirannya itu dalam hal ini adalah sistem sarafnya sudah mulai rusak di masyarakat tersebut. Sehingga pada saat itu ditetapkan bahwa terjadi emergensi nasional ya pada saat itu. Nah, inilah salah satu akibat jika melakukan suatu bentuk promosi periklanan kepada masyarakat yang terkait produk-produk farmasi. Nah, memang produk farmasi itu harus benar-benar dikatakan secara jujur ya terkait obat itu indikasinya buat apa, tanpa ada sedikit pun yang disembunyikan. Artinya kalau kita melihat ya secara logika aja, di mana Janssen ini orientasinya adalah terkait income ya atau profit. Dia nggak memperhatikan terkait efek yang akan dihasilkan pada masyarakat. Pokoknya profit, profit. Nah, itulah seperti itu. Di sini teman-teman bisa melihat pada PP nomor 72 tahun 98 terkait pengamanan sediaan farmasi dan alkes. Di sini di pasal 31-nya disebutkan bahwa iklan sediaan farmasi ya dan alkes itu yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alkes yang sifatnya adalah secara objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Kemudian di pasal 32 disebutkan bahwa sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan ya, yang penyerahannya itu dilakukan berdasarkan resep dokter, dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Nah, artinya di sini adalah kalau kita melihat teman-teman berdasarkan resep dokter. Nah, itu adalah salah satunya golongan-golongan narkotik dan psikotropika. Nah, itu memang harus keluar dari resep dokter ya, bukan termasuk obat non resep. Seperti itu. Ternyata hal itu telah diatur ya pada tahun 98 di PP nomor 72 terkait pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, ya terkait promosi suatu obat telah dicantumkan juga diatur dalam keputusan Kepala BPOM nomor sekian-sekian pada tahun 2002. Di situ disebutkan bahwa pada bab 1 pasal 1 di ayat 2-nya menyatakan promosi obat itu adalah semua kegiatan pemberian informasi dan himbauan mengenai obat jadi yang memiliki izin edar ya yang dilakukan oleh industri farmasi dan PBF. Ya, tentunya ini dengan tujuan adalah meningkatkan peresepan, distribusi, penjualan, dan atau penggunaan obat di masyarakat tentunya. Kemudian di bab 1 pasal 2-nya menyatakan bahwa dalam ketentuan promosi obat yang mengatur kegiatan promosi obat jadi, dalam hal ini adalah obat bebas terbatas ya atau obat yang diserahkan harus dengan resep dokter ya yang dilakukan oleh industri farmasi atau PBF yang ditujukan kepada profesi kesehatan maupun kepada masyarakat umum itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan ya suatu aturan ya yang diputuskan oleh Kepala BPOM pada tahun 2002 ya terkait promosi obat. Kemudian ya masih pada putusan Kepala BPOM pada bab 2 ya, terkait promosi obat jadi ya di pasal 3-nya bahwa yang pertama bisa dilihat di sini bahwa semua obat jadi ya apakah itu berupa obat bebas terbatas ya atau obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter itu dapat dipromosikan ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah
obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter itu tidak dapat dipromosikan kepada masyarakat umum. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masih di keputusan Kepala BPOM di bab 2 ya, ini adalah pasal 4 yang menyebutkan bahwa di sini narasi dan klaim khasiat dalam promosi suatu obat itu benar-benar memang harus sesuai dengan klaim yang telah disetujui dalam registrasi atau persetujuan izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM. Jadi ketika melakukan suatu registrasi dalam hal inilah persetujuan izin edar di BPOM, dalam hal ini adalah klaim khasiat, ketika telah melakukan promosi yang mendapatkan izin edar, yang selanjutnya melakukan periklanan, apakah itu di media cetak atau di media-media audio atau media-media visual. Nah, itu harus klaim khasiatnya itu sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh BPOM pada saat persetujuan pemberian izin edar. Jadi mereka itu nggak boleh mengklaim khasiat-khasiat yang lain seperti itu. Misalnya kemarin kan kalau nggak salah itu sekitar tahun berapa ada suatu produk ya diiklankan di TV ya, kebanyakan di TV, bahwa obat ini dengan jargonnya adalah dapat mengatasi segala penyakit, kalau seperti itu. Nah, itu memang bisa dikatakan suatu hal yang keliru ya, artinya nggak sesuai lagi dengan apa yang diatur dalam keputusan Kepala BPOM ini. Dia menyatakan bahwa mungkin itu salah satu ya bentuk obat deo karena dapat mengatasi atau mengobati berbagai macam penyakit. Ya, kalau nggak salah produk itu adalah ekstrak kulit manggis. Nah, teman-teman bisa nanti melihat yang lebih lanjutnya hal yang seperti yang tadi ya, apakah benar seperti itu atau gimana. Kemudian selanjutnya di pasal 5 ya, terkait bab 2 dalam promosi obat, pada keputusan Kepala BPOM bahwa promosi obat melalui media audiovisual dan elektronik itu hanya dapat diperbolehkan untuk yang obat-obat atau golongan-golongan obat yang sifatnya bebas dan bebas terbatas. Selain daripada itu nggak boleh diiklankan ya melalui audiovisual dan elektronik lainnya. Misalnya obat wajib apotek gitu kan. Nah, itu nggak boleh diiklankan. Misalnya psikotropika dan narkotika. Nah, itu udah benar-benar nggak boleh diiklankan. Jadi yang benar bisa diiklankannya itu dalam kategori golongan obat bebas terbatas. Terkait bentuk sediaannya, nah itu tidak masalah apakah itu dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, atau cairan, itu nggak masalah. Yang penting mereka itu masih dalam kategori atau golongan-golongan obat bebas atau obat bebas terbatas. Dalam proses periklanan ya atau promosi suatu perbankan farmasi ya, tentunya dalam hal ini misalnya obat, nah informasinya itu harus benar-benar jelas dan ringkas, jadi nggak panjang lebar, nggak bertele-tele, nggak kesana kesini, terkait informasinya jelas dan ringkas. Nah, yang pertama, informasi tersebut adalah nama produk ya atau nama dagangnya ya, itu harus jelas. Kemudian nama generik aktif tersebut atau INN itu harus jelas. Kemudian yang kedua adalah terkait alamat dan nama perusahaan yang memproduksi obat tersebut. Itu harus ditampilkan di sana. Siapa, misalnya Kimia Farma, itu harus ada kan.
nama kimia farma di sana atau Kalbe atau misalnya Verum dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah indikasi dosis cara penggunaan yang dianjurkan ini harus ada juga ya dalam proses periklanan atau promosi suatu obat. Yang selanjutnya adalah pernyataan singkat tentang efek samping. Tentu ada juga peringatan dan kontraindikasi serta interaksi ya pada dosis yang dianjurkan. Nah, ini juga harus jelas. Dan yang terakhir adalah diberikan suatu pernyataan bahwa informasi lebih lanjut tersedia atas permintaan. Misalnya suatu produk yang diiklankannya di suatu media, apakah itu yang sifatnya media tulis, cetak, audio, visual, ataupun elektronik. Nah, itu diberikan suatu bentuk untuk menghubungi pelayanan customer itu atau nomor CS. Nah, jadi itu harus juga ada gitu, sehingga jika ada pasien atau misalnya ada tim atau organisasi komunitas yang mengatasnamakan pemberian pelayanan kesehatan yang harus benar-benar diperhatikan kepada masyarakat, itu bisa menghubungi ketika adanya suatu periklanan promosian suatu produk-produk yang baru ya di masyarakat seperti itu. Nah, inilah informasi-informasi yang harus jelas dan ringkas dalam periklanan atau promosi suatu perbekalan farmasi. Kemudian selanjutnya bahwa materi promosi ya dan iklan singkat itu harus mencantumkan ya nama produk tadi, apakah itu nama dagangnya ya atau merek-merek brand. Kemudian yang selanjutnya adalah mencantumkan nama generik saat aktif atau international non proprietary name. Dan yang terakhir adalah nama dan alamat perusahaan yang memasarkan produk tersebut. Dalam pemasaran atau periklanan suatu produk-produk farmasis, ya tentunya itu tidak sedikit melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah kita melihat ya di awal video ini, adanya suatu perusahaan yang dituntut hingga 8,1 triliun. Nah, itu bisa dikatakan sangat besar pelanggarannya karena tuntutannya itu juga begitu besar ya dalam nominal angka triliunan. Nah, pelanggaran-pelanggaran kode etik dalam pemasaran itu misalnya ada beberapa poin ya. Yang pertama di sini bisa dilihat teman-teman bahwa adanya suatu pernyataan negatif tentang suatu produk pesaing tanpa dasar ilmiah ya dan tidak memiliki relevansi dengan produk yang sedang dipromosikan. Nah, ini tidak lain adalah untuk menjatuhkan suatu produk yang diiklankan oleh suatu produsen atau industri saingan ya, dalam hal ini adalah kompetisi yang tidak sehat tentunya. Mereka itu melemparkan isu-isu yang jelek sehingga produk-produk tersebut yang diiklankan suatu industri itu akan bisa jatuh atau anjlok dalam proses pemasaran sehingga produknya itu nggak laku. Tentunya ketika hal itu terjadi itu sangat merugikan ya kepada si industri yang telah memasarkan produknya. Jadi seorang atau instansi ataupun suatu perusahaan yang memberikan pernyataan negatif tanpa adanya bukti ilmiah dan nggak relevansi, nah itu merupakan salah satu pelanggaran kode etik dalam hal pemasaran. Kemudian yang selanjutnya adalah menyajikan data ya, untuk menunjukkan suatu klaim tanpa referensi terhadap studi yang dipublikasi. Ya, dalam hal ini misalnya adalah layout yang memberikan penafsiran yang salah atau menyesatkan. Di sini ya bisa dicontohkan pada pelanggaran kode etik ini adalah adanya suatu bentuk
testimoni suatu produk, yang dimana testimoninya itu semuanya adalah berbau positif. Artinya memang mereka menggunakan suatu testimoni yang sifatnya dapat mendongkrak ya reputasi ya atau dapat mendongkrak nilai-nilai yang dipasarkan atau produk-produk yang dipasarkan oleh suatu industri tanpa adanya referensi yang sebenarnya, artinya nggak ada benar dasarnya, itu nggak ada. Kita sering melihat ya, kalau teman-teman bisa melihat sekarang kan itu zamannya udah modern banget, menggunakan misalnya sosial media, anggaplah di sosial media Instagram. Nah disitu kan banyak yang melakukan penjualan-penjualan yang sifatnya online. Nah disitu mereka apa namanya mereka itu memunculkan atau menampilkan berbagai macam testimoni yang bagus tentunya, karena testimoni yang jelek itu nggak ditampilkan. Nah inilah merupakan salah satu pelanggaran kode etik, karena dia itu hanya menampilkan hal-hal yang sifatnya seperti itu, dan kebanyakan yang menampilkan testimoni itu adalah bukan dari testimoni penggunaan produk yang sedang dipasarkan. Artinya testimoni itu adalah testimoni dari produk-produk yang lain ya. Seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu pelanggaran kode etik dalam pemasaran. Selanjutnya adalah tidak diperkenankan dengan sengaja ya, menjiplak materi ya. Artinya ini misalnya menjiplak narasi-narasi suatu produk-produk pesaing atau produk-produk kompetitor ya. Nah, tentunya ini dapat menyesatkan dan dapat juga membingungkan ya kalau misalnya ada materi-materi yang dijiplak ya, pada perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini beberapa ya bentuk atau hal-hal yang bisa dikatakan termasuk dalam pelanggaran kode etik dalam pemasaran. Nah, teman-teman bisa melihat di slide ini adanya suatu model ya seperti yang disampaikan di slide sebelumnya. Nah, ya ini menciplak materi pemasaran ya hingga dapat menyesatkan atau membingungkan ya. Nah, di sini bisa kembali, saya kurang tahu apakah ini hanya iseng-iseng atau memang benar-benar suatu hal yang memiliki orientasi untuk menjatuhkan suatu produk tertentu. Nah, misalnya di sini ada menampilkan salah satu produk ya, kemudian dijiplak yang akhirnya seperti ini teman-teman. Sebelumnya teman-teman mohon maaf, saya di sini bukan endorse ya. Jadi di sini adalah hanya untuk salah satu contoh terkait etika-etika pelanggaran dalam promosi produk-produk farmasi. Perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa nama atau foto dari profesi kesehatan atau dari institusi itu tidak boleh digunakan dalam materi promosi atau dalam materi periklanan ya, yang caranya itu nggak sesuai dengan kode etik seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini ada 3 gambar. Ini merupakan suatu periklanan atau promosi produk-produk bisa dikatakan masih zaman tempo dulu. Ini ada, teman-teman bisa melihat di sini yang pertama ini produk Gardan ya. Kalau teman-teman perhatikan di mana iklan obat Gardan ini, nah di sini bisa teman-teman melihat ya dalam materi promosinya, iklannya itulah obat yang mujarab katanya kan. Nah, di sini bisa dilihat juga obat yang dapat menghilangkan rasa sakit. Nah, ini si Gardan ini ya, dapat mengobati semua jenis penyakit lah, intinya seperti itu. Akan tetapi sangat kontradiksi kalau teman-teman perhatikan pada gambar ya, gambar muka ini yang dicantumkan ya. Jadi sangat kontradiksi dilihat bahwa
kalau obat ini memang mujarab dan dapat menghilangkan berbagai rasa sakit, terus kenapa gambarnya terlihat menyeramkan gitu? Teman-teman bisa bertanya secara saksama. Artinya di sini apakah kalimat iklannya ini bertolak belakang atau kebalikan ya? Harusnya kan iklan itu harus yang ditampilkan adalah gambar yang ceria ya, gambar yang gembira. Nah, ini malah bisa dilihat seakan-akan gambarnya itu mengalami lebih kesakitan ya, sehingga menyeramkan untuk dilihat. Kemudian yang selanjutnya adalah pada iklan ini, iklan botol cebok ya, atau istinja gitu. Nah, iklan botol cebok ini menampilkan ilustrasi seseorang ya yang sedang BAB. Nah, ini ilustrasinya sedang BAB. Nah, kita ketahui ya bahwa di zaman dulu itu nggak ada toilet ya, MCK itu masih sangat kurang ya, sehingga suatu perusahaannya mungkin atau apa gitu mengiklankan penggunaan botol cebok ya, yang dimana isinya tentunya adalah air yang digunakan untuk membasuh ya setiap setelah buang air besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini merupakan iklan-iklan yang zaman dulu ya, Mang. Saya kurang tahu juga ini maksudnya seperti apa ya. Nah, di sini dituliskan keterangan bahwa awas berbahaya, botol dimasukkan ke dalam lubang pantat. Nah, saya rasa ini kalimat narasinya juga sangat-sangat vulgar tentunya. Ini bisa, kalau zaman sekarang pasti udah langsung ditarik iklan tersebut. Tapi ini kita jadikan sebagai contoh. Kemudian di gambar yang selanjutnya adalah di sini ya, iklan bintang 7. Saya rasa teman-teman pada sudah populer terkait bintang 7 itu, di mana ini sangat sering diiklankan di media-media elektronik dan adalah televisi. Bisa dilihat bahwa ada ilustrasi ilustrasi seorang suami itu sedang, apakah itu dikerok atau sedang diolesin, mungkin adalah produk balsam ya, oleh seorang istrinya di punggungnya ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan pada iklan ini, kontradiksinya itu adalah pada bagian ini, boleh bila perlu boleh diminum. Nah, itu kok balsam diminum gitu loh. Nah, ini merupakan suatu iklan yang menyesatkan. Jadi ini merupakan contoh beberapa iklan di zaman dulu ya, yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan aturan-aturan periklan atau promosian suatu produk-produk farmasis tentunya. Nah, kemudian selanjutnya ya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa pada tahun 2017 kemarin, di mana Kementerian Kesehatan melaporkan iklan obat tradisional di beberapa TV ke Komisi Penyiaran Indonesia ya, atau KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Hal ini adalah persoalannya itu berupa Dr. Royd atau orang non medis berbuat layaknya seorang dokter. Dan tentunya pada saat itu tahun 2012 itu merupakan suatu kasus yang sangat serius ya, artinya diberikan suatu respon oleh Kemenkes yang serius dan pada akhirnya dilaporkan ke KPID. Nah, tayangan Dr. Royd itu ya, atau iklan yang dipromosikan dilaporkan oleh Kemenkes tentunya ya kepada KPID, yang mana menilai Kemenkes menilai bahwa sejumlah iklan produk kesehatan yang sifatnya tradisional itu telah melanggar aturan kesehatan dan menyesatkan. Karena kenapa? Karena obatnya itu belum terbukti secara klinis atau bahkan malah bisa membahayakan ya. Jadi iklan ya obat tradisional di TV-TV ini, dia itu berkesan dengan ilmiah ya, dengan
menggunakan atau menampilkan gambar video anatomi tubuh atau memperlihatkan suatu penyakit ya yang menimbulkan tentunya kekhawatiran bagi masyarakat awamnya atas penyakit-penyakit serius atau kronis yang diidap. Nah, selain itu, iklan tersebut itu juga menggunakan rekomendasi dari seorang dokter atau tenaga kesehatan gitu. Atau seakan-akan itu menyerupai dokter atau tenaga kesehatan yang iklannya memberikan janji kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Mungkin bisa dikatakan bahwa dalam proses pembuatan iklannya itu saya nggak tahu ya, nanti teman-teman bisa mengklarifikasinya lebih jelas, menelusuri kasus ini lebih dalam lagi, bahwa mungkin tenaga kesehatan atau dokter dalam periklanan tersebut adalah merupakan suatu oknum, bisa dikatakan palsu gitu kan. Kalaupun misalnya adalah oknum, tentu ada transaksi di balik pembuatan iklan tersebut. Tapi masa iya seorang dokter tega atau tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya tega memberikan suatu rekomendasi penggunaan obat ya, dalam hal ini obat tradisional ini yang benar-benar nyatanya itu belum ada pengujian secara klinis, mungkin preklinis pun belum ada gitu. Dan bisa dikatakan ini iklannya ngaco, ngawur gitu. Makanya Kemenkes itu sangat menseriusi terkait kasus tersebut yang akhirnya melaporkan kepada KPID, Komisi Penyiaran Indonesia yang sifatnya di daerah. Selanjutnya adalah kita berbicara terkait obat non-resep. Nah, obat non-resep itu sifatnya adalah dapat dibeli, dapat ditebus di apotek mana aja tanpa membawa atau menunjukkan resep dari dokter kepada seorang farmasis di apotek tersebut. Nah, misalnya di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa golongan obat non-resep. Yang pertama adalah obat golongan bebas, bebas terbatas dan obat wajib apotek. Nah, obat bebas ini itu bisa dibeli bebas di apotek ya, bahkan di warung ya, tanpa adanya resep dokter. Nah, biasanya obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit ringan. Contohnya itu adalah vitamin ya, atau obat-obat yang paling aman gitulah. Kemudian obat bebas terbatas itu ya, ini sering disebut juga adalah obat-obat yang termasuk dalam daftar W ya, yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa kita harus memberikan atau menunjukkan resep dari dokter. Nah, contohnya itu adalah misalnya antimo gitu ya, atau anti flu, misalnya Sanaflu dan yang semisalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah obat wajib apotek. Nah, ini merupakan obat yang sebagian besarnya itu adalah termasuk dalam obat keras ya, dan masih bisa ditebus tanpa menggunakan resep. Namun di apotek itu harus disarankan oleh seorang apoteker. Ya, contohnya obat ini adalah antasida, salbutamol, ranitidin dan lainnya seperti itu. Nah, ini merupakan suatu penanda bahwa golongan-golongan obat itu masuk dalam golongan apa ya. Di sini obat bebas itu berlogo warna hijau ya, dengan lingkaran tepinya itu berwarna hitam. Kemudian untuk obat bebas terbatas, nah itu masuk logonya itu berwarna biru dengan lingkaran tepinya warna hitam juga. Dan untuk obat wajib apotek, nah itu dilambangkan dengan adanya huruf K ya, warna hitam. Backgroundnya itu warna merah, kemudian lingkaran tepinya adalah warna hitam ya. Perlu teman-teman ketahui juga ya, mengingat kembali bahwa obat bebas
terbatas itu ada peringatan-peringatan yang disertakan pada obat bebas terbatas. Ya, kita melihat ada peringatan satu, misalnya peringatan pada poin 1, awas obat keras, ya, itu bacalah aturan pakai misalnya. Misalnya di peringatan poin kedua bahwa awas obat keras ini hanya untuk pemakaian luar gitu. Atau misalnya di peringatan ketiga bahwa awas obat keras ini nggak boleh ditelan ya, dan selanjutnya seperti itu. Dalam pelayanan obat non resep ya, yang seperti tadi telah dijelaskan golongan-golongan obat apa aja yang bisa diserahkan tanpa resep. Di sini seorang farmasis atau apoteker itu harus benar-benar memperhatikan obat yang akan diserahkan atau obat yang ingin dibeli oleh seorang pasien. Yang pertama, teman-teman bisa melihat di sini bahwa obat tersebut yang diminta pasien apakah benar-benar gejalanya atau keluhannya penyakitnya itu udah benar-benar sesuai gitu kan. Karena ini tanpa ada resep. Jadi farmasis itu harus benar-benar memiliki ilmu. Kemudian yang kedua di sini misalnya kondisi khusus ya, apakah sedang hamil atau laktasi ya, atau lansia atau memiliki penyakit-penyakit yang berat, nah itu harus diperhatikan obatnya. Kemudian apakah ada alergi gitu kan. Selanjutnya nama obatnya itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian zat aktifnya, indikasinya seperti apa, cara pemakaian dan efek samping. Dan selanjutnya apakah ada interaksi ya. Di sini teman-teman bisa melihat. Yang selanjutnya adalah seorang farmasis dalam pelayanan non resep itu harus memilih obat yang sesuai dengan gejala penyakit ya, dan tidak ada interaksi obat-obat yang sedang diminum oleh seorang pasien. Kadang kan pasien itu datang memberitahu pengen beli obat apa dengan menceritakan gejala penyakitnya. Nah, seorang farmasis itu harus memberikan pilihan obat yang tepat. Meskipun terkadang pasien itu menyebutkan merek obatnya gitu. Nah, farmasis itu harus benar-benar tahu juga kan, apakah merek obat itu udah sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh pasien. Makanya harus memilih obat yang tepat tentunya di poin ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam pemilihan obat yang tepat itu dan informasi yang lengkap tentu harus menanyakan kepada seorang apoteker. Misalnya hal ini yang melayani seorang pasien adalah tenaga teknis kefarmasian gitu ya, atau yang semisalnya. Nah, itu bisa langsung menanyakan seorang apoteker yang bertanggung jawab di apotek itu terkait obat yang diminta oleh seorang pasien yang sifatnya non resep seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan jika melakukan pelayanan non resep ya, apakah itu di apotek atau di instalasi farmasi rumah sakit yang sifatnya umum gitu ya pelayanannya. Yang pertama adalah terkait kondisi obat, apakah masih baik atau telah rusak ya obat yang akan kita serahkan. Kemudian terkait tanggal masa berlaku atau kedaluarsa obat. Yang selanjutnya adalah membaca dan mengikuti atau memperhatikan informasi-informasi yang tercantum pada kemasan obat ya, atau pada brosur yang menyertai obat tersebut ya. Apakah brosur itu berisi indikasi ya, misalnya merupakan petunjuk penggunaan obat dalam pengobatan. Nah, biasanya kan kita membeli obat itu kan ada boxnya. Kemudian dalam box itu ada brosur ya. Nah, itu merupakan informasi-informasi yang penting yang harus diperhatikan jika membeli sebuah obat. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kontraindikasi.
Nah, kontraindikasi ini misalnya adalah petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan. Nah, satunya adalah terkait efek samping, saya pikir ini sangat jelas ya. Kemudian dosis obat itu sendiri. Kemudian cara penyimpanan obat ya, dan informasi tentang interaksi obat dengan obat lain, entah obat dengan obat atau interaksi obat dengan makanan minuman. Nah, ini perlu diperhatikan ya dalam pelayanan non resep. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu adanya suatu bentuk perhatian jika seorang pasien ya yang melakukan pembelian atau penebusan ke apotek yang sifatnya non resep, itu harus diberikan suatu informasi bahwa jika menggunakan obat tersebut ya, gejala atau penyakit yang dia derita itu tidak membaik setelah 3 hari kemudian harus dirujuk ke dokter, seperti itu. Dimana tentunya adalah untuk mendapatkan ya penanganan yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, jika terjadi suatu hal yang belum pernah dialamin ya, misalnya muncul gejala sesak napas atau kulit nampak merah, kemudian gatal ya, atau terjadi pembengkakan di bagian tubuh tertentu, bisa juga mual dan muntah. Nah, itu merupakan suatu bentuk kemungkinan telah terjadi gejala efek samping obat. Itu efek samping. Nah, itu adalah harus diperhatikan. Nah, terkadang kan kalau seorang yang mengkonsumsi obat itu nggak tahu efek samping dari itu, maka dia tuh akan panik atau shock ya. Jadi harus diperhatikan efek samping suatu obat itu. Kemudian selanjutnya adalah segera menghentikan pengobatan dan segera mengunjungi dokter untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut, seperti itu. Baik teman-teman, ini merupakan video pembelajaran yang singkat. Semoga pada video pembelajaran ini dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan, dapat menambah wawasan cakrawala teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Jika pada video pembelajaran ini terdapat beberapa macam kesalahan, baik itu dalam hal penyampaian video pembelajaran maupun narasi-narasi atau teks-teks dalam video pembelajaran ini, mohon dimaafkan karena sangat masih jauh dari kesempurnaan. Terima kasih atas partisipasinya dalam video pembelajaran ini ya, dalam hal menyimak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.